Oke, countdown dari 3, 3, 2, 1. Wow, tepuk tangan teman-teman. Ini dia teaser poster film 13 Bom di Jakarta, film action Indonesia terbesar tahun ini, karya sutradara Angga Dwi Masa Songko. Baik, teman-teman media sudah mengambil fotonya, aman? Belum. Belum, oke silakan. Merapat. Yuk. Tengah dulu boleh sebelah sini. Oke, boleh gantian. Oke, Perlu Tengah atas, tengah atas. yang tengah atas silakan. agak nunduk dong, Om. Oke, sekarang sebelah kanan. Ya, sudah semuanya? Baik, oke. Para cast dan filmmakers mungkin boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih banyak teman-teman. Sebuah kota, kebetulan kota itu ya Jakarta, dan dalam satu waktu kota ini mendapatkan teror 13 bom yang akan diledakkan dalam waktu berbeda di 13 titik yang sudah di plotting, dan akhirnya bagaimana setiap setiap orang yang ada di dalam film ini sebagai warga dan tugasnya masing-masing berusaha untuk mencari tahu dan menghentikan teror yang ada. Kalau dari sisi kami memang sebenarnya Visinema selalu ingin pushing the envelope gitu, untuk gimana bisa menyajikan hal yang baru untuk penonton Indonesia. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua juga untuk terus menguji dan membuat film yang menantang kapasitas kami sebagai filmmaker, sebagai aktor, untuk terus mencari batasannya di mana sih sebenarnya untuk bikin film. Dan kalau tentunya untuk bisa melihat Visinema dengan film-filmnya bisa membayangkan apa yang kami kerjakan itu bersanding dengan film-film yang beredar secara global gitu, bahwa cerita dari Indonesia itu sangat beragam. Kita punya juga segala problematika, isu, sesuatu yang layak untuk diceritakan. Dan juga sebenarnya filmmakernya, aktor-aktornya itu mampu untuk bersaing secara global dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Yang penting adalah bagaimana kesempatan dan keberanian tersebut diadakan supaya para talenta-talenta ini bisa menunjukkan kapasitasnya, bisa show their capacity, their capability. Dan Visinema selalu ingin jadi game changer, dan itu yang ingin kami selalu sediakan, nggak hanya untuk saya sebagai director, tapi juga untuk para aktor bisa mengalami kisah yang berbeda, tantangan acting yang berbeda. Lalu kemudian filmmakernya juga diberikan ruang untuk bisa menunjukkan kapasitas mereka. Contohnya misalnya di film ini mungkin 90% adegan-adegan itu menggunakan practical effect gitu. Kita pakai ledakan beneran tanpa ada penambahan dari CGI. Kita pakai blank, peluru blank untuk bisa mendapatkan efek tembakan yang realistis, dan juga dapat reaksi yang organik juga dari para talentnya. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan di Indonesia, dan itu sangat bisa dilakukan, dan bisa dilakukan oleh orang-orang kita sendiri dengan prosedur yang sangat bagus, dengan cara-cara yang sangat baik, dan bisa keluar dengan
output yang luar biasa juga, tapi memang dibutuhkan kesempatannya, dan itulah saya rasa salah satu misi dari film ini gitu. Kami tentunya menolak segala bentuk aksi terorisme gitu ya, karena nggak ada orang yang masyarakat yang menikmati hidup dalam teror gitu. Dan tapi kita juga nggak bisa melupakan bahwa ada banyak kejadian di Indonesia, dan ini respon atas beberapa kejadian, tapi tidak dengan konteks yang nyata gitu. Di 13 bom ini yang pengen kita sampaikan adalah betapa penuh dengan keseruan yang akan kita kasih lihat, original story. Tapi balik lagi, misi kita di Visinema juga adalah untuk mendorong industri untuk push the limit. Kita percaya sama teman-teman tuh punya kapasitasnya, kita percaya sama filmmaker tuh bisa kok ngerjain ini semua. Awalnya dari sana. Nah kemudian kita juga melihat bahwa rasanya seger nih kalau kita ngasih inovasi untuk industri. Nah dari situ kita memutuskan untuk genre action espionage itu penting untuk akhirnya kita keluarin. Makanya akhirnya kita bikin 13 bom di Jakarta. Sama satu lagi sebenarnya kita juga mau ngasih lihat sih, kayak tadi Mas Angga terakhir bilang, nggak ada satupun dari kita semua di sini pengen ada di situasi mencekam. Nah melalui 13 bom di Jakarta justru kita memperlihatkan bahwa situasi itu sungguh mendebarkan, dan betapa semua orang tuh terusik dengan aksi terorisme ini. 11 bom di Jakarta yang pertama itu kita bikin, kita syuting di 2 kota, yang pertama di Jakarta, yang kedua di Klaten. Sama satu lagi catat 28 Desember 2023 akan jadi penayangan kita nasional. Pertama kali, ini project pertama gue sama Visinema. Senang banget. Senangnya kenapa? Karena gue di Visinema ngerasa aman, gue ngerasa senang, nyaman. Gue bisa fokus ke karakter, semuanya proper gitu. Gue bangga banget bisa gabung. Terima kasih dari teman-teman Visinema. Ini mah beneran asli. Oke, itu pertama. Terus gue ngerasa apa ya? Ini film yang pas gue baca skripnya gitu, espionage action. Ini serius mau dibikin di Indonesia gitu, possible gitu. Oh ternyata possible, tadi dilihat terus. Iya, dan pas baca terus breakdown, reading, proses segala macem sangat amat fulfilling gitu, rasanya penuh banget gitu. Teman-teman di sini semua sangat amat serius melakukannya. Gue jadi boleh nggak ya? Gue udah ada. Boleh. Gue di sini karakter namanya Oscar. Oscar itu adalah pendiri startup company di bidang mata-uang digital. Bisa banget tentang security, bisa banget tentang teknologi. Jadi tantangan saya di sini sangat amat banyak karena saya tidak mengerti itu semua sebelumnya. Kebetulan, maka dari itu gue bilang Visinema benar-benar ngasih gue space dan facility yang sangat amat lengkap karena ngundang, terus dikasih workshop, dikasih reading yang cukup panjang, dan kebetulan juga Mas Angga sebagai director itu benar-benar hands on ke kita gitu maksudnya. Diajak diskusi, menurut lu gimana, yang lama-lama gimana Mas? jujur. Untuk karakter gue ini namanya Agnes. Agnes ini tunangannya dari William. William itu diperankan oleh Ardhito. Secara karakter Agnes itu bisa dibilang dia warga sipil, dia mbak-mbak kantoran, dia feminin, dia dia pekerja biasa warga sipil kan, dibanding kalian yang keren-keren. Lalu sikapnya itu dia nekat, dia sangat impulsif, dan dia lebih berani daripada Oscar dan William. Oh, William Dang. Oke. Ya, jadi dia sangat nekat dan impulsif. Dan yang aku suka di Visinema ini, aku selalu diberikan tantangan untuk nge-create karakter yang berbeda-beda gitu. Dan yang aku suka bekerja sama Mas Angga tuh kita selalu diskusi kayak, yuk kita bikin karakter apa lagi nih yang berbeda gitu daripada karakter aku yang sebelumnya gitu. Dan salah satu
hal yang aku rekomendasikan ya itu yang aku ngobrol sama Mas Angga kayak kenapa sih Agnes nggak dibikin jadi ya warga sipil aja, mbak kantoran biasa. Akhirnya diubah. Itu idenya lu Tessa. Iya, dari rambut juga, jadi kayak ya itu aku yang merekomendasikan sih. Oh. Salah banget gue ngomong ini. Oh. Jujur saya baru bisa nyetir sekitar 1 tahun lalu, jadi ini sangat tantangan yang berat untuk saya. Plus aku nggak bisa nyetir manual sebelumnya, tapi untung sama Visinema kita dikasih waktu yang proper untuk latihan. Aku latihan nyetir mobil manual sekitar sebulan dan dikasih workshop drifting dan semuanya melakukan adegan drifting dengan prosedur yang sangat aman. Just to be clear, di sini nggak dapet nih fightingnya, udah minta-minta nggak dikasih. Udah fighting yang fisik, tapi gunfight ada. Bootcamp ini memang kita dapat beberapa hari ya nih, ada tersangkanya di sebelah sana, Mas Bimo, nih barengan nih, ini nih. Yang kabur duluan. Yang kabur duluan. Karena kita memang bootcampnya ala-ala militer gitu Kak. Dan seru banget menurut aku karena seperti yang dikatakan sama Lutesya dan Ciko bilang tadi, Visinema ini selalu kasih sesuatu yang menurut aku konsekuen ya. Tantangannya besar ya kita disiapinnya juga besar gitu. Jadi kalau budget trainingnya mahal, investasinya benar berarti. Betul. Nah. Luar biasa. Kalau nggak jadi film action terbesar tahun ini kan. Yo, itu dia. Kelihatan sih memang bener-bener paling besar tahun ini. Soalnya kita ada workshop hacking, ada workshop, ada bootcamp, ada workshop drifting, ada fighting sih teman-teman, ada yang lain yang dapat gitu. Jadi memang workshop senjata ada banget. Lagi. Terus ya challenging juga sih. Karakter aku di film ini sebagai Gita itu seorang cyber agent. Kalau cyber agent itu udah pasti ya dia orangnya sigap dan tanggap juga sama masalah terorisme, terutama pengeboman. Cuman kalau karakter Gita sendiri, dia itu perempuan yang tangguh. Dia selalu siap menjalankan misi apapun walaupun itu berbahaya, dan ternyata itu lagi banget loh, karena karakter yang paling aku suka di sini, si Gita itu membuat aku jadi bisa dapat beberapa adegan action yang ternyata fun. Jadi bisa dibilang aku di film ini tuh belajar banyak hal baru seperti bootcamp tadi yang Mbak Putri bilang, terus juga belajar megang senjata, belajar nembakin senjata. Dan aku berterima kasih sekali sama Mas Angga Sasongko karena udah ngasih aku kesempatan, karena ini juga film action pertama aku. Kalau pertama dapat decknya udah langsung, wah ini bakal kerja gila-gilaan gitu. Iya, pertama gitu kan, wah mungkin nggak ya gitu, awal mungkin nggak ya. Tapi setelah mulai dari proses pertama sampai teman-teman dapat workshop yang macam-macam, oh ini kita bakal kejar ke sana. Yang pertama buat peran saya, gila juga, gila. Gua harus sejajar sama Bapak Hendro Priyono nih gitu. Iya, bayangkan saya seniman tiba-tiba harus sejajar dengan kepala Badan Intelijen Negara yang bertanggung jawab sama keamanan sebuah negara. Artinya saya harus belajar keras banget untuk sampai selevel jenderal. Ini kan nggak mudah. Sudah gitu ketika saya dikasih tanggung jawab untuk nge-coach, ya teman-temannya ada yang harus pegang senjata, harus nembak, harus perang, dan ya sambil acting. Ya artinya kita semua harus naik ke level yang jauh lebih tinggi, baik secara intelektualitas, kemudian harus naik lebih tinggi secara level sosial, harus belajar tentang soal-soal militer, soal perang. Artinya saya harus main PR saya juga gede, sementara harus bantu teman-teman juga untuk support mereka mengerjakan PR masing-masing. Tapi alhamdulillahnya saya udah kesekian kali bareng Mas Angga untuk nge-coach di Visinema, dan selalu ruangnya adalah, enaknya adalah bahwa Mas Angga ngasih ruang kita itu kayak ngasih ruang ke seniman. Jadi kita dikasih ruang yang leluasa untuk berkarya sebagai seniman. Karena kemudian itu track itu yang bisa saya tularkan ke teman-teman pemain, saya jadi nggak berat. Karena begitu mereka merasa
diri mereka seniman, mereka juga punya tanggung jawab masing-masing pada pengejaran kualitas masing-masing. Jadi saya nggak berat-berat amat karena mereka juga gila-gila semua gitu. Itu yang jadi asik. Saya Ganjar Rimo, saya di sini berperan sebagai Emil Riyadi. Dia adalah seorang direktur kontra terorisme dan tugasnya paling banyak di lapangan untuk mengambil situasi yang ada di lapangan. Nah, kalau ngomongin soal tadi kedekatan dan obsesinya dengan senjata, itu ya tadi kan udah dijelasin ya, ini practical effect, terus emang Visinema juga memfasilitasi untuk setiap pemain-pemainnya untuk untuk olah rasanya, olah emosinya lewat reading, lewat workshop ketika fighting, dan salah satunya lewat bootcamp gitu, supaya kita nggak pura-pura, nggak jadi artificial ketika kita megang senjata, dan senjatanya juga bener. Jadi senjatanya ketika ditembakin gitu ada recoilnya, ada ledakan apinya, ada sesuatu yang nggak bisa kita dapetin ketika kita berhubungan sama senjata quote-unquote pura-pura gitu. Biasanya kan kita bikin gerakan-gerakan sendiri gitu. Kalau ini emang beneran udah ada recoilnya, emang bener-bener ada rasanya. Dan ketika kenapa? Dan berat. Berarti untuk Mas Bimo berat, gimana buat kita? Berat banget. Tapi ada di satu momen ketika berat, terus mau protes, itu berat banget sih senjata. Tapi ngeliat depan gue ada Angga megang kamera. Lo mau ngomong berat, gue lebih berat. Jadi kayak oke, Riko. Jadi nggak jadi ngomong berat. Dia juga megang kamera gitu. Sama-sama berat, lebih berat. Jadi nggak jadi protes. But iya, itu dia tadi gimana caranya supaya dekat sama senjatanya. Banyak banget matrix yang dikasih tahu sama Om Rosa, gimana cara ngerubah satu matrix aja dalam tubuh itu bisa ngerubah karakter seorang gitu, dimulai dari cara jalan dan sampai akhirnya ke titik yang mungkin spesifik, salah satunya megang senjata. Seru banget, dan ini dunianya sangat baru buat aku sendiri ya, dengan cerita tema cerita yang diangkat di 13 Mall di Jakarta itu hal yang sangat jauh, dan aku jujur nervous banget ketika dapat project ini dengan desain produksi yang kayak gini. Ketika aku baca naskahnya, aku bahkan nggak bisa memvisualisasikan sendiri itu ntar gimana ya syutingnya gitu, sampai aku kebingungan sendiri gitu, aku stres, aku deg-degan banget. Dan tapi yang bikin aku happy, by the way ini project aku kelima sama Visinema, dan selalu happy kerja bareng Visinema karena terutama kayak sama Mas Angga udah 3 kali itu Mas Angga selalu ngasih kebebasan buat aktor untuk bisa meng-create karakternya sendiri gitu. Sama kayak di sini juga Mas Angga pesan, pokoknya kamu terserah lah kamu bikin seperti apa karakternya gitu. Jadi yang dibilang Mas Rosa tadi bener banget gitu, aku ngerasa sebagai aktor tuh kayak dikasih ruang untuk jadi seniman gitu. Nah, yang bikin nervous cuman senengnya adalah ketika aku syuting hari pertama dulu, ketemu Mas Angga di lokasi, dan udah di take scene-ku yang pertama tuh ternyata nggak seribet yang aku pikirin gitu. Maksudnya waktu itu mikir, gila ternyata treatmentnya Mas Angga ini sesimpel ini, maksudnya adegannya ribet sebenarnya. Tapi karena treatmentnya Mas Angga itu sangat simple, itu buat aku sebagai aktor tuh jadi relax gitu ketika ngejalanin syuting. Jadi kayak gila ya, aku sampai nggak bisa ngebayangin itu bakal kayak gimana diambilnya. Tapi dengan treatmentnya Mas Angga yang sangat relax dan selalu bikin aktor-aktornya nyaman, itu yang membuat kita jadinya akhirnya kayak mikir, ya udah kita hidup aja deh gitu, kayak kita living the moment aja gitu sih. Ada teman saya satu lagi. Rasanya kalau Om Rosa itu akan selalu ngomong karakter tuh punya misteri gitu kan. Dan semakin dalam kita sampai ke misterinya, nah itu kerasa ketika di desain. Mas Angga dengan ngasih freedom ke senimannya itu, wow. Karena kita nggak mungkin riset ke teroris kan Pak? Ya kan? Nggak mungkin juga gitu. Tapi kalau baca jurnal, katakanlah baca dari pengamatan-pengamatan seorang psikolog yang ngadepin teroris, mungkin ada gitu kan. Karena itu, ini pertama ya maksudnya. Pertama aku terima kasih sama Mas Angga dan Visinema dan Mas Tovan gitu kan, masih mempercayai saya sebagai Malik. Nah, aku nggak bisa nolak ya, karena ini ketika ngelihat judulnya aja, itu wah ini bahaya, ini akan jadi film terbesar action di Indonesia bahkan sepanjang sejarah gitu, karena Mbak Putri Ayudhya pun di teaser ngomong kayak gitu, kayaknya Indonesia belum pernah bikin yang kayak gini gitu kan. Dan mungkin Om Rosa yang senior tuh mungkin iya ya Om ya, dulu Pak 1 bom. jadi itu, dan ketika di naskah
wow luar biasa. Artinya tadi kayak Lutesa bilang ada masyarakat sipil. Malik ini kan masyarakat sipil gitu kan. Oke. Nah itu yang luar biasa. Yang itu kenapa Malik jadi anak buah Rio Dewanto aka Aro. Siapa ya? Bukan ya. Tuh, ini biar gue luruskan sedikit ya. Gue nggak menganggap mereka anak buah gue. Oke. Mungkin gue punya skill untuk melatih mereka, tapi gue menganggap kita semua sama. That's right. Pertama gue agak flashback dikit pas Angga ngerjain mencuri Raden Saleh. Gue bilang sama Angga, enggak gue casting dong jadi Raden Saleh. Gak ada Raden Salehnya anjing. Oh ya, jadi salah. Saleh Arab kali. Nah terus pas gue nonton itu, gue kayak kapan nih Angga ngajak gue bikin film kayak gini ya, kayak drama mulu. Terus tiba-tiba Itu film udah gue jadiin action loh. Oh iya. Tapi kan ceritanya di situ tetap jadi Jody. Action gak laku lagi, maksudnya lo terima kasih lah. Oh iya. Nah terus di awal tahun ini kita sempat makan malam bareng. Angga menceritakan sedikit lah. Gue punya film baru nih, Bay. Dia panggil gue Cibai kan. Baik. Gak apa-apa. Emang ada apa ya? Oh ya nggak apa-apa sih. Panggilan saya gitu. Silakan. Ya Angga menceritakan, gue referensi dari ini nih, Bay. Terus gue coba research tentang Subkomandante Marcos. Lalu setelah itu pas lagi promo film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang, Angga baru menceritakan lebih detail. Terus ketemu sama Bung Ipang, penulis skenarionya juga, kemudian dia menceritakan lagi lebih detail. Terus pas gue dapet skenarionya, yang ada di otak gue cuman, ini kerja ini gimana ya? Bisa apa? Ini budgetnya berapa ya? Terus pas mulai syuting kayak, wow, Angga makin banyak duitnya ternyata. Iya, maksudnya Visinema selalu berinovasi gitu, dari mencuri Raden Saleh kemudian naik kelas bikin 13 bom di Jakarta, jauh lebih besar, skalanya jauh lebih menegangkan dan banyak actionnya gitu, nggak hanya tembak-tembakan aja tapi ada car chasing tadi seperti yang dijelasin sama Lutesha. Film adalah proses belajar yang terus dilakukan gitu ya, maksudnya fighting scene gue pernah ngalaminnya di film pendek sama Juli sama Iko, lalu kemudian di Wiro Sableng, terus kemudian di Benden Jodi kita menggunakan beberapa adegan kecil untuk gunfight, tapi skalanya masih kecil karena itu masih latihan lah istilahnya ya, gitu ya Yo ya. Cuman berapa, mungkin kita cuma habis kayak 20-30 peluru waktu pas di Benden Jodi. Terus di Mencuri Raden Saleh mulai belajar. Biasanya action itu kalau di luar cenderung melihatnya sebagai hero's journey, jadi saat karakter 1-2 orang. Tapi sebenarnya saya percaya kalau kita di Asia tuh bisa lebih resonate sama cerita-cerita yang lebih ensemble gitu, dengan karakter yang banyak. Lalu di Mencuri Raden Saleh belajar bagaimana membuat sebuah action dengan karakter yang banyak, dengan beberapa adegan yang suspenseful, car chasing kayak apa, lihat medannya, dan semua itu digabungin elemen-elemen tersebut dan diekspansi secara teknis dan secara story di 13 bom di Jakarta. Jadi ini kayak menggabungkan kayak clipping dari 5 tahun lebih berproses di beberapa film action gitu. Jadi gede karena biasanya misalnya kayak di Wiro Sableng atau film pendek yang Killer Express itu kita fokus cuma sama set dan action choreo. Di Benden Jodi kita cuma punya 15 menit terakhir. Di Mencuri Raden Saleh lebih ke dramanya lebih kuat dibanding actionnya, dan bagaimana menggabungkan semua pengalaman dari film-film tersebut ke sebuah film, dan itulah
13 Bom di Jakarta. Jadi effortnya besar sekali. Yang mungkin perlu dikasih kredit di sini adalah produser saya Taufan. Ini film keduanya dia sebenarnya. Film pertamanya nggak rilis di bioskop. Ini adalah film debutnya Taufan di bioskop. Luar biasa. Dan langsung mengerjakan dengan skala yang sebesar ini buat saya itu luar biasa. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada yang istimewa karena saya punya waktu belajar cukup panjang gitu. Tapi Taufan tiba-tiba nyemplung basah aja gitu. Itu sih sebenarnya kenapa ini jadi besar gitu. Dan yang juga membuat filmnya besar secara skala karena kami pengen selalu infuse action itu juga dengan cerita yang kuat, dengan karakter-karakter yang kuat, dengan isu-isu yang relevan, bahwa action itu nggak cuma sebagai kendaraan untuk kita bisa entertain penonton aja di bioskop, tapi juga membuat penonton terlibat ke dalam ceritanya gitu, berinvestasi terhadap karakter-karakternya. Itu sih yang paling penting dari 13 Bom di Jakarta menurut saya. Bisa di follow up dengan berita berikutnya gitu. Kebetulan memang nggak ada workshop teroris ya. Saya pun juga nggak ngarepin itu sih. Tapi saya ngikutin beberapa workshop yang lain. Kayak workshop tadi hacking, lalu bootcamp meskipun hanya sehari terus saya kabur. Capek banget. Iya, dan saya ngerasa bahwa karakter saya di sini ketika saya ikut bootcamp takutnya terlalu tactical gitu. Karena di sini kan Arok harusnya sebebas mungkin ya, dan ya memang dia pernah mengalami itu latihan secara militer, tapi itu udah dilupakan gitu. Dan kemudian workshop lainnya diskusi sama Angga sih, dan sekarang yang gue rasain dari Angga gitu, mungkin karena dia juga pikirannya sangat banyak, terkadang ketika gue coba diskusi dia bilang, ya lo kan aktor ya lo pikirin dong. Tapi setelah itu gue mikir, ya bener juga ya, masa gue gak mikir ya. Ya kan kita bukan wayangnya dia gitu. Dan ya thank you ya. Kita semakin dewasa sekarang.